Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akuntansi kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Pancasila dengan judul Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan di bidang ekonomi. Anggota dari kelompok saya yaitu Sana Siti Rahmana, Raya Pandan Citra Laras, Helma Safira Afrilia, Rizka Putri Aulia, dan juga Salsabila Azahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan juga bersifat universal. Sedangkan pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Pengetahuan biasanya didapat dari sebuah pengalaman ataupun sebuah studi. Ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara umum. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Ilmu sendiri sifatnya sudah universal, berbeda dengan pengetahuan yang sifatnya masih individual atau perseorangan. Ilmu pengetahuan sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada ilmu pasti atau ilmu matematika, ilmu alam yaitu ilmu fisika, ilmu sosiologi, dan juga ada ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya mengenai ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara efektif dan juga efisien. Ilmu ekonomi sendiri bermacam-macam jenisnya, dimulai dari ilmu ekonomi makro yang mempelajari ilmu ekonomi secara keseluruhan, ilmu ekonomi mikro yang mempelajari ilmu ekonomi secara individual, dan juga ilmu ekonomi terapan yaitu ilmu ekonomi yang diterapkan di kehidupan nyata. Arti Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Notonagoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada. Sana dikutip oleh Profesor Kusnadi Harja Sumantri yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai salah suatu pangkal sudut pandang dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Artinya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknik. 3. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kenapa Pancasila sangat penting sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Karena 1. Mencegah hilangnya kepribadian bangsa Indonesia. Adapun upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah hilangnya kepribadian bangsa Indonesia yaitu diantaranya 1. Menerapkan nilai-nilai Pancasila. 2. Menanamkan rasa cinta tanah air dan nasional. 2. Mengontrol dan mengendalikan perkembangan iptek. Jadi, kita sebagai warga negara harus bisa mengontrol dan mengendalikan perkembangan iptek. Karena perkembangan iptek dapat memberikan dampak yang sangat luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. 3. Meningkatkan kesejahteraan iptek masyarakat. Adapun cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan iptek di masyarakat diantaranya yaitu 1. Meningkatkan ketahanan budaya dan sosial masyarakat. 2. Menata kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib, aman, dan damai. 3. Mengembangkan kreativitas masyarakat di dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
Baik, selanjutnya penjelasan materi poin keempat, permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi antara lain ada inflasi, pertumbuhan ekonomi tidak merata, pendapatan kurang, pengangguran, serta daya beli dan saing yang rendah. Masalah pertama, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ciri-cirinya yakni harga-harga barang meningkat, nilai uang turun, serta jumlah uang yang beredar lebih banyak. Masalah selanjutnya mengenai pertumbuhan ekonomi tidak merata. Solusi agar pertumbuhan ekonomi merata bisa dilakukan dengan percepatan pembangunan secara optimal, fokus mengembangkan di wilayah yang tertinggal dan terpencil, mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan, menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan, serta pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Masalah selanjutnya pendapatan yang kurang. Pendapatan kurang dialami oleh sebagian masyarakat. Hal ini terjadi karena kebutuhan hidup yang cenderung lebih besar. Masalah selanjutnya pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang masih marak dialami oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan angka penduduk usia kerja yang masih tinggi dibandingkan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Masalah terakhir mengenai daya beli dan saing yang rendah. Daya beli masyarakat cenderung menurun dikarenakan harga barang yang naik akibat inflasi. Adapun rendahnya daya saing disebabkan oleh inefisiensi serta tingginya biaya produksi. Sekian penjelasan mengenai poin keempat permasalahan ekonomi. Baik, pembahasan terakhir dari presentasi kami yaitu mengenai manfaat implementasi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada bidang ekonomi. Manfaat sila pertama yaitu senantiasa menaati Tuhan dalam setiap kegiatan perekonomian. Yang kedua, terciptanya sistem pengelolaan ekonomi yang sesuai. Dan yang ketiga, itu mencegah terjadinya kerugian dan penyalahgunaan keuangan suatu perusahaan. Pada sila kedua, manfaat yang pertama yaitu memberi gaji atau upah serta fasilitas kepada pegawai. Yang kedua, mencegah pemerasan atau eksploitasi. Dan yang ketiga, menghormati setiap atasan dan pegawai serta tidak berlaku semena-mena terhadap orang lain. Manfaat pada sila ketiga yaitu untuk menciptakan koordinasi dan metode dalam perekonomian, menjalin kerjasama antar sesama pelaku ekonomi, dan juga untuk mendorong kegiatan proses produksi. Manfaat sila keempat yaitu untuk memberi ruang kepada masyarakat untuk berkreativitas, kemudian untuk mengatur pembagian tugas atau suatu produksi. Dan yang terakhir yaitu untuk mendorong kontribusi seseorang dalam menambah inovasi baru. Adapun manfaat pada sila kelima yaitu sila yang terakhir adalah untuk pemerataan pembangunan ekonomi dan juga untuk pemberian bantuan sosial dari pemerintah. Dapat kita simpulkan, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada bidang ekonomi ini menjadi landasan serta pedoman dalam setiap kegiatan perekonomiannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.